Sudah terlihat? Sudah terlihat belum? Sudah, Bu. Kepribadian tokoh dalam kumpulan cerpen. Noyo. Ini untuk Leni dari judulnya ya. Itu Tanoyo sampai kisah lain ya dalam satu baris. Ya. Kemudian karya Santi Al-Munafiroh itu satu baris tersendiri. Kalau cukup ya titik 2 kajian psikologi sastra. Paham nggak? Iya, Bu. Keistimewaan dari kumpulan cerpen itu apa sih? Bahasanya mudah dipahami, kemudian uh, Apalagi? kemudian uh, jika dilihat dari penceritanya, kumpulan cerpen ini uh, ada beberapa kondisi yang menggambarkan uh, peristiwa yang terjadi di masyarakat itu. Wes, itu toh. Ya. Nah, tolong karena judulmu itu adalah kepribadian tokoh, maka apapun alasan kamu harus dikaitkan dengan kepribadian tokoh yang ada dalam kumpulan cerpen itu. Di dalam kumpulan cerpen itu ada berapa judul cerpen? Ada. Kamu kalau ujian masih plegak-pleguk kayak gini, ya nggak jamin nilai kamu bagus ya. Jadi harus dibiasakan coltang, ngerti nggak? Ngerti coltang nggak? Ibu. Ya, harus menguasai gitu. Ada 6. Nah, dari 6 kepribadian tokoh itu ya, jadi harus dikaitkan dengan kepribadian tokoh dari 6 tokoh ya, dari 6 judul kumpulan cerpen. Ya kan, kumpulan cerpennya 6 toh? Nggih. Gitu. Ingat, 6 kepribadian tokoh dari 6 tokoh dalam 6 judul cerpen. Kemudian ini sudah bagus dikaitkan dengan psikologi sastra. Gitu. Jadi semua alasan kamu itu harus dikaitkan dengan judul. Karena judulmu adalah kepribadian tokoh dan menggunakan psikologi sastra, maka harus dikaitkan dengan itu. Rumusan masalahnya adalah bukan wujud ya, karena tokoh judulmu tadi kan kepribadian tokoh, maka bagaimanakah kepribadian tokoh gitu langsung. Kalau ini ada wujud itu di dalam include, apakah ini nanti kamu bahas di landasan teori atau di sejak di rumusan masalah atau sejak rumusan masalah sejak di latar belakang atau nanti berlanjut ke landasan teori, kemudian di pembahasan gitu ya. Yang terpenting adalah karena judulmu tentang kepribadian tokoh, maka antara judul, rumusan, tujuan itu harus dikaitkan dengan kepribadian tokoh. Itu bagaimanakah kepribadian tokoh dalam kumpulan cerpen, bla bla bla. Dalam perspektif apa tadi? Psikologi sastra atau? Nah, sebuah kajian psikologi sastra gitu. Itu ditambahkan. Kemudian tujuan penelitian adalah mendeskripsikan kepribadian tokoh.
kalau ini tadi wujud kan berarti wujud struktur ya. Ini dielipsiskan, disiratkan gitu. Bisa dipahami nih? Bisa, Bu. Ya, manfaatnya adalah ini hasil penelitian dapat dimanfaatkan sebagai tambahan referensi. Intinya itu. Ya, kalimatnya juga begitu di awal. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai tambahan referensi. Apakah untuk peneliti atau untuk guru atau untuk siapa gitu ya. Kemudian manfaat praktisnya adalah bukan pengetahuan gitu ya. Praktis kok. Praktis itu adalah ya, secara langsung gitu loh, yang dapat dipraktikkan, yang dapat digunakan. Jadi ini masih saya pandang tidak tepat, diganti. Oke, dari ini dan ini ya harus kamu tegaskan mana definisi dari ini ya. Jadi karena ini adalah penegasan istilah itu ya hanya the one and only, satu-satunya ya, dan ini nanti akan berkaitan dengan instrumen penelitian kamu, kemudian pijakan ilmiah kamu di bab 2, kemudian hasil penelitian kamu di bab 4 gitu. Jadi sekian banyak definisi atau batasan tentang cerpen ini ya kamu memilih atau dari sekian pendapat itu menggeneralisasi the one and only, satu-satunya. Begitu seterusnya tentang psikologi sastra dan lain-lain ya. Kemudian tinjauan pustaka dalam di kata didapatkan itu ilmiah nah, gitu. Redaksinya nggak usah pakai pertama kedua, nggak usah, karena di sini kan nggak ada pertama, kamu langsung kedua, nggak usah. Yang harus ada di dalam per hasil penelitian adalah terutama hasil penelitiannya ya, hasil penelitiannya, kemudian bisa jadi teori yang digunakan. Oke. Ini teorinya, oke. Ini sama-sama kepribadian tokoh, oke. Teknik pengumpulan data bisa jadi, tapi alangkah lebih baiknya jika itu diimplisitkan. Gitu. Teknik pengumpulan data, teknik analisis data, yang paling utama adalah hasil penelitiannya. Kemudian jangan lupa berdasarkan pustaka-pustaka itu ada generalisasi kamu ya. Ini betul berdasarkan yang telah dilakukan sebelumnya, ada persamaan adalah ini ya, kemudian perbedaannya adalah ini gitu. Ini sudah bagus, tetapi bagi saya kurang dalam, kurang mengenal gitu. Dan mahasiswa yang lainnya bisa mengikuti jejak si learning. Landasan teori atau landasan teoretis? Landasan Ya, teori. itu nanti saudara bisa membaca lagi pedoman atau panduan penulisan skripsi. Itu ya. Kemudian penomorannya, karena ini sudah 1 gitu kan. 1, kemudian ini 2. Nah, ini loh, ini 2, ini kok gini. Ini apa tidak huruf? Ya kan? Iya, Bu. Kapital apa huruf kapital. Kemudian angka ini kan. Kemudian ini kan kembali harus ke huruf, ya kan? Tapi non kapital. Lah, ini tolong untuk semuanya saja harus ditinjau kembali penulisan penomoran ilmiah. Itu, oke. Okay?
Ini landasan teoretis karena kamu meneliti kepribadian tokoh dan juga menggunakan psikologi sastra, maka di bab 2 itu ya, di bab 2 itu ya menyangkut dua hal tadi, kepribadian tokoh. Apakah cerpen nomor satu? Enggak, tapi ini adalah kepribadian tokoh. Ya, kepribadian tokoh, bla bla bla. Kalaupun nanti kepribadian tokoh itu ada dalam unsur-unsur cerpen, ya dikaitkan di sini kepribadian tokoh. Kepribadian tokoh yang dimaksud itu adalah kepribadian tokoh yang ada di dalam cerpen. Maka unsur-unsur di cerpen yang terkait dengan kepribadian tokoh itu apa? Tokoh atau apa? Subjek? Penokohan. Itu maksudnya. Maka dikaitkan dengan penokohan yang ada dalam cerpen. Baru nanti selanjutnya adalah psikologi sastra. Ya, mengapa menggunakan psikologi sastra itu juga perlu dijelaskan di sini, gitu ya. Dan psikologi sastra siapa nanti? Dari sekian itu ada Endras, ya kan? Ada Ahmadi, ada sekian banyak itu. Nah, psikologinya siapa? Nah, berdasarkan penelitian tersebut dapat simpulan bahwa psikologi sastra merupakan suatu pendekatan. Ini kamu menggeneralisasi atau menyimpulkan dari siapa? Dari apakah Menyimpulkan sendiri, Bu. iya kan ana dasare, ana Wiyatmi, ana Ratna, ana Endras, ana Ahmadi ku mau kamu menyimpulkan dari tiga pendapat itu atau kamu memilih dari salah satu pendapat kan gitu. Di sini itu uh, meskipun ini menyimpulkan sendiri kan tidak bisa lepas dari pendapat atau pijakan ilmiah yang telah kamu pilih gitu loh. Bisa dipahami nggak? Ya, Bu. Nah, ini psikologi sastra merupakan pendekatan yang digunakan untuk menelaah kondisi kejiwaan tokoh dalam sebuah karya sastra itu bonus apa? Ini interdisipliner, ya kan? Berarti orang psikologi sastra adalah teks dengan mempertimbangkan relevansi orang adalah kan yang memandang karya sastra sebagai kejiwaan. Ini ada kaitannya Siti Ahmadi. Itu iki bukan lantas pendapatku dewe terus tidak ada kaitannya dengan pendapat-pendapat sebelumnya yang sudah kamu jadikan pijakan ilmiah, Mbak Ya, dan saudara semua ya. Itu. Kemudian akhirnya kamu ke struktur kepribadian Sigmund Freud itu di psikologi sastra. Ini bukan tiga itu enggak, ya. Kaitkan aja nanti. Oh, ternyata psikologi sastra yang kamu gunakan ada kaitannya dengan Freud, enggak ada id, ego dan super ego itu. Nah, itu ya, sistematis, runtut, ada kronologinya gitu loh. Oke, nanti di metode menggunakan pendekatan apa? Sigmund Freud ya, psikologi sastra dengan ini Sigmund Freud yang membahas id, ego, and super ego. Dijelas terangkan juga. Lah, kepribadian tokoh itu apakah bisa dilihat atau dipandang dari id, ego, dan super egonya? Nanti kalau ada pertanyaan seperti itu, intinya kamu harus bisa jawab karena kamu sudah memilih uh, pendekatan itu. Itu ya. Kemudian ini jenis penelitian apa? Ini kan pendekatannya, ya kan? penelitian kualitatif. Ya, jenis penelitian kualitatif. Data penelitian kualitatif itu bagaimana? Datanya berupa Nah, ini loh data kualitatif ini data yang bagaimana? Data yang berupa kata-kata ini, iya betul. Dalam atau pada apa? Kata-kata ini katanya dalam bentuk uraian dan dalam apa? Hmm? dalam kumpulan cerpen itu. Dalam kutipan cerita atau penggalan cerita. Ya. Kemudian sumber datanya adalah ini. Ini betul. Ini kurangnya adalah kata-kata apa? Dalam Dalam apa? kutipan cerpen. Iya, penggalan cerita. Itu ya. Nah, ini sumbernya adalah ini. Ini Mbok sebagai lengkap.
berapa tebalnya, itu siapa penerbitnya, bla bla blanya ya, identitas dari Umcer itu. Teknik pengumpulan datanya apa? Teknik apa? Nih, simak satu. Gone sapa Sudaryanto ya? Oh, Sudaryanto ini neng kene apa kudune neng kene? Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu teknik catat dan simak. Iku kudune iki diunggahno neng kene. oke. Sudaryanto 2005. Kedua teknik tersebut lah itu baru diuraikan sehingga ini sudah tidak ada di sini. Ya, Gitu. teknik simak adalah gitu. Oke. Oke. Instrumen yang digunakan yaitu peneliti sendiri. Iki piye? Ya, tidak seperti ini ya, tidak seperti ini. Instrumen tidak di sini, ya. Ada tersendiri di subbab tersendiri atau subjudul tersendiri gitu ya. Ini kan namanya sub-subjudul. Instrumen juga begitu, ada di sub-subjudul sendiri. Nah, itu nanti harus dilandasi dengan teknik pengumpulan data yang kamu gunakan karena teknik pengumpulan data yang kamu gunakan adalah simak dan catat, maka instrumennya ya harus instrumen dari teknik simak dan catat gitu. Teknik analisis datanya adalah ketika data yang kamu peroleh dari teknik simak dan catat itu dianalisis menggunakan teknik analisis apa? Ini teknik analisis apa? Kok ini masih belum jelas? Belum jelas. Lo nggak boleh, penelitian itu harus transparan, wes bener-bener cetong. Nah orang jelas itu jenenge fiksi, ya non? Nggak boleh itu, maka kamu harus baca lagi. Ya, aja melu-melu. Karena kanca-kancamu buka kelasmu sebelumnya pakai ini nih, jadi aku niru nek salah piye. Nah, kayak Oke. ini kan, ya, oke. Oke. Analisis dulu kan untuk mengungkap kaitan secara jelas sehingga menjadi pemahaman yang biasa. Ada apa yang harus dilakukan analisis data. Jenis teknik analisis datanya harus disebutkan dulu, ya. Jenis teknik analisis datanya. Kemudian prosedurnya baru setelah kamu menyebutkan jenis teknik analisis datanya, yaitu reduksi data bla 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 bla, gitu ya. Oke. Penyajiannya tentu dengan apa? Ini oke. Sehingga kemudian sedangkan itu tidak boleh di awal kalimat. Ini konjungsi di dalam kalimat, nggak boleh di awal kalimat, bukan antar kalimat. Ngono ya. Gitu. Sistematika ini pada bab ini. Ini tidak langsung saja bab 1 pendahuluan. Oh ngono. Iki delok meneh nang sistematika panduannya ya, panduan penulisan ya. Oke, saya setelah melihat hasil revisi kamu nanti, berarti itu adalah revisi yang keempat ya. Saya Gitu. akan ACC. Oke. Ya, selamat, kamu harus segera menyelesaikan. Dan ketika kamu menyelesaikan ini semua, maju lagi ke saya, itu satu paket, bab 1 hingga bab 5. Ya, pokoknya komplit. Supaya apa? Kamu mengetahui keterkaitan per babnya, antar bab. Ngono. Oke. Saya sarankan juga daftar pustakanya ditambah, terutama di tinjauan pustaka dan landasan teoretis. Ini belum layak, kurang layak, bukannya belum layak. Oke. Makasih gitu. Oke. Tadi yang masuk Arvina ya. Leni dulu baru Arvina. Saya cari ke Arvina. Tubok itu siapa sih? Tubok dulu sih.
Pertama tadi tubuk, setelah itu keluar. Danang, Bu. Danang, Bu. Danang. Oh ini ada kakak kelasmu Cynthia. Itu. Itu siapa? Dosbing. Laila tuh. Apa lagi? Belum bisa masuk. Ya nggak tahu. Tubuk mana tubuk? Danang. Danang ya. Danang nadi sini ya. Nggih, Bu, Danang, Bu, niku. Hah? Nggih, Bu, niku Danang. Iya, yang jawab saya ya ini yang akunnya tubuk itu loh. Rename coba bisa di rename nggak bingung gitu. Danang, Bu, mohon Danang maaf, Nadif. Oke, kenapa? nama email dulu, Bu. Apa? Nama email. Gmail. Gmail. Oh, oke. Kamu mau ngapain? Eh, Konsultasi judul, Bu. lah ini nggak bisa tak unduh loh. Judulmu kenapa? Share screen coba. Silakan. Share screen ah. Share screen. Share screen ya lu. Nah, orang tak lompati. Ora dilompati Arvina lo. Ya, kuwi Danang Nadif iki. Danang Nadif. Lah yo ngomong ya. Nggak mau ngomong nih. Nggak mau ngomong ya sudah. Suaranya kedengeran, Bu. Enggak. Teman-temanmu tanya kedengeran ra? Ora. Enggak, konsultasi judul. Judulnya. Mana, Bu? Judulmu kirim ke Bufat. Judulmu kirim ke Bufat. Karena kamu bertele-tele, tak skip setelah Arvina. Nilai moral dalam novel Guru Aini, karya Andra Hirata, revisi keberapa? Nah, Arvina. Kedua, Bu. 2 ya. Ya.
Nah, itu pengaturannya sini orang pemepetan ya, latar belakang. Ini hanya ada 2 kalimat kan? Satu paragraf paling enggak ada 3 kalimat. Dan tidak ada kayak begini nih. Tolong untuk mahasiswa saya semua hindari kayak gini-gini nih. Apalagi diulang-ulang kayak gini. Ya. Pengutipan Baik, Bu. di latar belakang. Isi dari latar belakang itu cuma alasan. Seorang peneliti melakukan penelitian. Katakanlah ini si Arvina neliti tentang nilai moral. Kenapa kok nilai moral? Dan kenapa kok di guru A ini, tidak di yang lainnya, tidak di novel, tidak di novel yang lain, atau tidak di puisi, atau tidak di naskah drama, gitu. Kemudian selalu kaitkan, karena kalian kan kependidikan ya, kaitkan dengan silabus. Itu nilai moral, bla bla dalam guru A ini itu karya ini lah itu nanti akan ditanya implikasi hasil penelitian Anda untuk pembelajaran. Itu maka siap-siap atau disiapkan secara tersurat ditulis di dalam latarmu bahwa ini ada kaitannya dengan pembelajaran di kelas berapa, di tingkat apa, SMK atau SMA. Itu dan itu ada kaitannya dengan SKKD atau KIKD. Kemudian ini juga sama. Ini bukan tentang mendefinisikan ya. Di latar belakang itu bukan tentang mendefinisikan teori. Teori something, teori novel kah, teori tentang unsur-unsur yang ada dalam prosa kah? Enggak. Tetapi adalah benar-benar alasan kenapa kamu pilih topik itu. Ini saya juga lihat pengulangan-pengulangan seperti ini terus ya. Oleh karena itu, sebelumnya juga oleh karena itu. Nah, ini yang membuat tidak engaging, tidak bagus dan nilai kelayakan untuk penulisan atau penggunaan bahasanya masih kurang, gitu, masih rendah, gitu ya. Iya, Bu. Nah, apalagi diulang-ulang kayak gini, nah, itu sangat mengurangi keilmiahan, nilai keilmiahannya. Dan paragraf yang sebegini panjang itu juga perlu diperhatikan. Tadi justru apa? Kurang. Oh, iki malah samene mbane ya. Oke. Iya, Bu. Dan di dalam apa namanya latar belakang itu isinya bukan sinopsis ya. Kamu nggak menceritakan ulang. Kamu tidak sedang dalam tahap menceritakan ulang. Itu tetapi menyampaikan keistimewaan dari objek penelitian yang kamu pilih dalam hal ini adalah guru ini. Keistimewaannya guru ini apa? Tapi ingat jangan sampai dilepaskan dari Halo.
Sinyalnya jelek. Sinyalnya jelek. Iya. Halo, Afina. Iya, Bu. Iya, Bu. Baik, yang harus kamu sampaikan justru adalah keistimewaan dari guru A ini, bukan menceritakan ulang atau menuliskan sinopsis. Itu. Hindari kata seperti ini, penulis tertarik, ya. Kalaupun ada ketertarikan peneliti, itu secara implisit. Dengan cara apa? Menyampaikan keistimewaan dari novel yang kamu pilih. Tetapi jangan lepaskan dari topik yang sudah kamu tentukan, yaitu nilai moral. Ya, nilai moral dan juga tentang sosiologi sastra. Kamu nanti juga akan ditanya, kenapa kok kamu pakai sosiologi sastra? Tidak katakanlah semiotika atau tentang sosial, berarti bisa jadi semiotika sosial gitu ya. Oke. Kalau sudah demikian, ya kamu pakai sosiologi sastranya punya siapa untuk mengungkapkan nilai moral, itu penting. Itu nanti akan kamu tuangkan pula selain di bab 2, juga di bab 3 bagian pendekatan penelitian yang kamu gunakan. Karena pendekatan yang kamu gunakan adalah sosiologi sastra, maka kamu sampaikan di bab 3 itu pendekatan penelitian sosiologi sastra ini punya siapa di antara sekian banyak pendekatan sosiologi sastra yang ada. Kamu memilih satu, the one and only ya. Nah, kemudian bukan bagaimana bentuk, tetapi langsung bagaimana nilai moral, gitu ya. Iya, Bu. Karena judulmu adalah nilai moral dalam guru Aini dengan ini, oke? Oke, bimbingmu, partner saya siapa? Bu Rara, Bu. Sudah berapa kali kamu bimbingan? Sudah 3 kali. Oke, berarti seimbang ya antara saya dengan beliau ya, Iya, Bu. Vina? Iya, Bu. Seimbang. Nah, untuk mahasiswa yang lainnya juga harus begitu. Jadi tidak berat sebelah, like terus siji tok atau terus loro tok gitu ya. Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan nilai moral. Oke. Manfaat teoritisnya adalah mengana itu apa? Mengenai mungkin, Bu. Nah, Maksud nanti saya mengenai. kalau nanti rekaman ini sudah saya upload, kamu bisa memeriksa kembali redaksi yang saya sampaikan untuk ini ya di sini. Ini juga pembaca misalkan. Langsung saja manfaat yang dapat diperoleh atau hasil penelitian dapat dijadikan sebagai sumber literasi. Sumber literasi apa sih? Praktis enggak? Kalau masih kayak gini-gini tuh teoretis ya. Yang secara praktis bisa sebagai pijakan ilmiah oleh para peneliti selanjutnya, dapat dijadikan redaksinya sih ya, redaksinya tolong perhatikan si Arvina ya. Iya, Bu. Penegasan istilah juga begitu, the one and only. Nilai moral, oke, kamu pakai Nurdiantara ya harus pakem ya.
Nurdiantoro, terus Hendra Suara. Ini kalau saya tidak salah ingat ada rinciannya ya. Nah, nanti diperjelas di Anda Santori. Tinjauan pustaka. Sebaiknya begini ya. Tadi kan kamu gini, Nggih. itu diurutkan atau lihat di sistematika. Itu ini juga nggak perlu begini ya. Satu paragraf itu bukan satu kalimat, minimal 3. Oke, ini nanti diberi konjungsi saja supaya gabung dan tidak sepanjang itu. Ini juga masih harus begini ya, bukannya begini ya. Perhatikan betul. Tadi kan kamu kayak gini, harus begini, rata kanan kiri. Oke, ini nanti juga lihat masukan saya untuk si planning. Landasan teori, betul ini nilai moral karena yang terikat pada dulu. Nilai moral nilai moral tokoh ini kan. Iya, Bu. Ini berarti bisa jadi nilai moral tokoh. Nah, kemudian apakah ini perlu? Ini bisa saja kamu sampaikan include itu ada di dalam sini. Kamu pakai konjungsi itu. Jadi kamu bisa memulai dari sini pengertian nilai moral tokoh. Nah, sampaikan atau kaitkan nilai moral dengan novel gitu. Definisinya ya, apakah kamu nanti mau menyampaikan definisi unsur prosa, dalam hal ini adalah novel ya. Kemudian setelah itu kamu nilai moral kamu ungkapkan. Nilai moral tokoh dalam novel. Pakai konjungsi. Itu. Karena ini sudah oke. Yang kamu tidak boleh lupa adalah menggeneralisasikan. Ini boleh menyimpulkan. Yang sudah kamu kutip. Ya, dengan bahasa sendiri ya. Paling tidak ini 5 kutipan, 5 pendapat baru kamu digeneralisasi. Yap, pintar. Sama ya, ini juga sama. Dan ngutip itu enggak begini. Kalau begini berarti jenis nilai moral itu ya cuma ini tok yang pendapat Nurdiantoro. Sementara yang kamu maksud adalah 3 ini adalah pendapat Nurdiantoro toh? Nggih, Bu. Nah, Nurdiantoro nih kalau kayak gitu tuh dipindah. Bisa di sini, bisa di sini.
gitu. Oke? Oke, Bu. Pada prinsipnya ini sudah bisa saya ACC ya. Ini juga gitu urut-urutannya. Jangan terlalu menjorok ke kanan. Ini bisa saya ACC, saudara, kalau mengikuti masukan-masukan dari saya tadi. Sama halnya seperti ini. Menurut saya punya si Arvina ini lebih bagus, lebih logis ya, kronologis ya, sistematis iya, gitu ya. Ini nanti untuk tinggal ini memantapkan saja di revisi berikutnya. Saya akan melihat benar-benar sudah sesuai masukan saya atau belum. Itu terutama ketika Anda mengaitkan apakah benar nilai moral itu bisa diperoleh ya menggunakan sosiologi sastra. Lah sosiologi sastra ini apa? Ngono. Sosiologi sastra kuwi engko kan ana prosedur misal dari A, B, C. Gimana, Bu? Mohon maaf. Suaranya sosiologi sastra. Saya akan lihat nilai moral yang diperoleh menggunakan sosiologi sastra. Pilihan teori ini ya, itu kamu kan neliti nilai moral ya, kamu berpendapat bahwa nilai moral itu bisa diperoleh dengan menggunakan sosiologi sastra. Saya akan lihat teori sosiologi sastra siapa yang kamu akhirnya ambil, yang kamu akhirnya pilih. Dan di teori tersebut pasti kan ada prosedur atau langkah-langkah penggunaannya ya hingga si nilai moral ini dapat ditemukan. Paham nggak? Paham, Bu. Ya, oke. Ini apa perlu? Oke. Enggak, Bu. Kita mau pakai ini ya. Ini jenisnya. Nah, tapi saya belum melihat prosedur atau langkah-langkah penggunaannya. Karena kamu belum menentukan dari siapa, apakah Wiyatmi, Nurhayati, atau Damono yang kamu gunakan. Perlu kamu ingat, ini referensi sudah bahala banget, bahkan saya yang sudah 30 sekian tahun aja belum lahir kan. Kakakku belum lahir. Okay. Apakah masih relevan digunakan gitu? Kerangka berpikir. Oke. Saya pikir bagannya sudah oke. Ini sosiologinya siapa? Sosiologi sastra. Niat saya Iya. punya Pak Damono. Nanti di sini. Masa di sini. Oh, dituliskan. Iya. Metode penelitiannya, pendekatannya apa? Bukan sosiologi sastra tadi ya. Pendekatan penelitian toh. Nah, ingat jenis penelitian. Pendekatan penelitian kamu gunakan kan beda. Ini kan kualitatif kan. Kamu fokusnya ke sosiologi sastra. Sosiologi sastra ini sopo. Kemudian langkah-langkah piye iku ning kene engko. Ya. Nggih. Nah, kemudian jenis penelitiannya apa? Penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif sing koyo piye ya itu boleh diuraikan di sini. Ya, data dan sumber data. Datanya apa? Berupa apa datanya? Datanya
berupa kutipan yang mengandung nilai moral dalam novel. Betul gitu ya, ini ya kan. Tapi apakah harus rentetan ini? Oke lah ya, hanya saja sumber pustakanya ora ngerti, ora mbok cantumke data. Sumber pustaka nanti rak kutipane iki lho. Teori ini tentang data itu. Oke, Sumber Bu. datanya adalah ini selalu ya, kapital non kapital kayak gitu. Oke, Bu. Adalah novel ya. Oke, teknik pengumpulan datanya pakai apa? Ini Aminuddin. Kamu benar-benar pakai kartu data. Sesuai Oke, saran yang diberikan sama Bu Rara, oke diminta untuk benar. menggunakan. Iya betul betul. Tapi di sini kan ada yang teknik simak, teknik catat kayak gitu toh. Nah, tapi ternyata kamu pakainya kartu data. Inilah yang menjadikan skripsi kamu itu uh, seperti yang saya katakan tadi, ya logis. Teknik analisisnya apa? Hmm, kalau pakai kartu data, ya ini kartu data dianalisis menggunakan teknik apa? Jadi kartu data itu tadi kan ada data-data berupa kutipan dan lain-lain itu kan yang ada kaitannya Oke. dengan moral itu toh. Nah itu engkau mbok analisis nganggo teknik apa? Itu ada istilahnya ya. Bukan kalau kamu memutuskan ini ada pijakan ilmiahnya atau teorinya disampaikan sumber pustakanya semua ono. Sama halnya kamu ketika pakai ini, kamu nggak pakai kartu data. Apakah kartu data itu disampaikan oleh Aminuddin? Saya katakan kok enggak ya, bukan beliau gitu. Ini kan pendapat dia tentang sastra. Ini kan kartu data itu kan tentang metode penelitian sastra. Iya betul. Kamu bisa menggunakan metode penelitian. Baca-baca tentang buku metode penelitian. Terkhusus ini ya, teknik ini dan teknik ini gitu. Oke? Ini yang biasanya menjatuhkan mahasiswa ketika ujian atau sebelum itu ketika melaksanakan penelitian. Kesulitannya di sana. Sistematika seperti tadi yang saya sampaikan ke Leni di apa namanya ditinjau kembali ya, karena yang saya pahami ya seperti ini tapi kok punya Leni kok seperti itu, maka lebih baik sama-sama meninjau. Oke, saya pikir ini sangat ringan ya, kalau hanya untuk skripsi ini sangat ringan. Kalau untuk skripsi hanya seperti ini ringan, tolong ditambahkan supaya lebih mendalam dan dikatakan oleh semua orang layak untuk menjadi skripsi. Demikian ini masukan-masukan dari saya ya. Sekarang siapa ini? Terima kasih nggih, Bu. Oke, jangan lupa makan-makan. Sudah makan siang, jam makan siang. Tubuk di tubuk, malah lu tubuk oke lah, ancen gak gelem dibahas kok itu kok. Hmm, ya semoga nanti ketika dia apa namanya lihat ini, lihat hasil rekaman saya, bisa baca.
Analisis karakter tokoh Burungsa pada novel buku karya Gunata Sapari dalam pendekatan ekspresif. Sebenarnya judul kamu itu tidak ada masalah. Yang bermasalah adalah ketika kamu tidak menguasai ini, gitu loh. Saya bisa menerima judul kamu ini dengan seperti ini, karakter tokoh. Jadi analisisnya itu dibuang, ya. Analisisnya dibuang, kemudian hanya karakter tokoh Buruksa pada novel bla 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 dengan dalam pendekatan ekspresif lah. Masalahnya selama ini adalah kamu tidak mendapatkan referensi yang tepat untuk mengerjakan ini. Ketika saya tanya, kamu tidak bisa menjawab. Ya, ketika saya tanya teknik pengumpulan data yang kamu gunakan apa, kemudian teknik analisis data yang kamu gunakan apa, itu nggak relevan, itu nggak nyambung gitu. Ya, ketika saya mengatakan ini perlu wawancara, kamu bilang terlalu jauh dan sebagainya. Ya udah, nggak usah penelitian aja kalau kayak gitu. Lawang prosedurnya memang harus begitu, dengan menggunakan pendekatan ekspresif itu kamu harus melakukan hal seperti itu untuk mendapatkan data, ya, dan kamu nggak bisa melaksanakan, ya udah, kamu uh, tidak cocok menjadi peneliti ini, gitu aja. Tidak ada masalah sebenarnya dengan judul ini, itu tinggal kamu bisa mampu kuat apa orang, sebenarnya itu. Pendekatan ekspresif adalah pendekatan yang fokusnya itu mengaitkan karya sastra dengan penulisnya. Dalam hal ini adalah Gunata Sapari. Ya, biasanya pendekatan ekspresif itu untuk mengetahui proses kreatif si penulis ketika menciptakan karya sastra, termasuk karakter-karakter yang ada di dalam novelnya. Ya, karena di sini kamu langsung menohok pada tokoh Buruksa ini, ya kamu harus mengetahui gitu, ya, ekspresi si Gunata Sapari ini dalam menciptakan tokoh tersebut, bagaimana penokohannya dan sebagainya gitu loh. Dan kamu harus mendapatkan referensi-referensi yang tepat. Selama ini kamu nggak bisa jawab tepat gitu. Itu saja sih yang menjadi masalah. Bukan karena saya tidak meng-ACC ini adalah salah judulnya, enggak. Tapi ada di kemampuan kamu. Dan kemauan dan kemampuan kamu. Kamu mau nggak berdarah-darah dalam tanda kutip menghasilkan data atau mendapatkan data dengan menggunakan pendekatan yang kamu gunakan ini. Itu karena sekali lagi dibandingkan dengan teman kamu, ya, kamu menggunakan pendekatan yang selama ini tidak banyak orang yang menggunakannya. Dan jika berhasil, justru kamu adalah orang pertama yang saya apresiasi dengan tidak hanya nilai tinggi, tetapi juga apresiasi yang lain. Prestis, intinya saya bisa membimbing kamu sampai menyelesaikan skripsi ini dengan judul karakter tokoh Buruksa pada novel Bau karya Gunata Sapari dalam pendekatan ekspresif. Itu saja ya. Baik, itu yang saya sampaikan untuk Danang Nadif Amirullah. Kalau kamu nggak yakin, mundur aja dari judul ini. Ya, bukan berarti ini berat dan sebagainya. Dari prosesnya, saya lihat belum punya kemauan, ya, lebih keras, lebih tinggi, gitu. Itu kemudian siapa lagi? Arvina sudah, Leni sudah, Dana sudah, siapa lagi yang mau saya bahas skripsinya? Rianto, Bu. Iya. Oke, tak belaannya sekarang. Kamu juga kalau itu ya seperti yang sudah saya sampaikan kemarin ya, jangan sampai turun level gitu. Yang tadi ngirim 4
kapan sih? Leo, bentar. Bu. Tanggal 13, Bu. 13 Agustus. Kok gak bisa sih? Ini ada kendala sinyal. Buat satu. Rianto 13 share screen rong muncul gak bisa dibuka lagi. Oh, ini baru bisa. Ini kalian udah vaksin belum? Sudah, Bu. Belum, Bu. Sudah Bu. Di Ini ngorek situ apa-apa lurung kopi. Sudah pernah positif Bu. Ya Allah. Nilai sosial pada kumpulan cerpen sebelum telepon berdering Anindito. Kemarin masukan saya apa sih, Rianto? Kemarin untuk yang latar belakang itu Keistimewaan dari sebelum keistimewaan. telepon berdering. Kemudian dari paragraf juga disinggung, banyaknya paragraf tadi disinggung. Terus terkait menurut ahlinya juga itu memang berbeda dengan pendapat saya atau ada kaitannya dengan ahli itu. Oke. Terus beberapa pilihan kata yang kurang tepat. Oke, saiki nyocoke latar apa rumusannya adalah nilai sosial. Langsung aja sesuai dengan judul nilai sosial dalam gitu, tidak usah terkandung, enggak usah. Nilai sosial dalam kumcer ini, gitu aja. Dengan pendekatan sosiologi sastra. Bagaimanakah nilai sosial dalam kumpulan cerpen? Itu manfaatnya adalah diharapkan, nggak usah diharapkan ya. Kalau diharapkan memang nanti kamu akan berhenti hanya sampai proposal. Gitu. Hasil penelitian dapat dijadikan tambahan atau dapat dijadikan untuk memperkaya asanah ilmu pengetahuan terhadap karya sastra, bla bla bla. Mahari hasil penelitian dapat. Oh enggak, ini keliru ya. Keliru. Nilai sosial. Oh, kamu jadi kayak gini satu-satu. Oke. Kemarin saya Bu difokuskan pilih yang mana begitu. Sosiologi sastrane sapa? Wiyatmi ya. Wiyatmi ini ketoke itu bukan seorang pemilik sosiologi sastra, Mas. Dia itu hanya peneliti yang menggunakan sosiologi sastra. Itu.
Jadi hasil penelitiannya juga seperti kamu ini nanti. Kamu kan bukan pencetus atau pemilik teori sosiologi sastra toh, tapi Iya. kamu menggunakan sosiologi sastra dalam penelitian kamu untuk menemukan nilai sosial, ngono toh? Iya. Nah, ngono. Iki wiatnya juga sama. Kamu saya sarankan untuk meninjau kembali teori. Berarti untuk yang sosiologi sastra ini dirubah Bu ya menurut ahlinya ya Bu ya? Iya, sama halnya tadi yang sudah saya bahas ya. Iya Bu. Leinika, kemudian Afina dan lain-lain. Sudah begitu. Iya Bu. Ya. Tujuan pustakanya pakai. Oke, ini bisa dicontoh punyanya si Rianto ya. Jadi redaksi seperti ini pada penelitian ini diperlukan data untuk mencari dan menggali informasi melalui penelitian sebelumnya. Hal ini berguna sebagai acuan mengenai peluang yang terkait judul yang diambil. Berikut, gak usah nganggo penulis ya. Iya Bu. Berikut tinjauan pustaka atau berikut penelitian sebelumnya yang Iya. terkait dengan judul. Kemudian sutrinya itu. Ini Oke, yang tidak dilupakan adalah generalisasinya, ya. Iya. Dia seperti ini, oke, nggak apa-apa. Dan udah, intinya adalah kamu tuh semua mahasiswa saya ya, sampaikan dengan berbagai gaya penyampaian lah. Intinya adalah penelitianmu itu, penelitian kamu belum pernah dilakukan oleh peneliti selanjutnya atau peneliti sebelumnya gitu. Ada kebaruan dalam penelitianmu. Ngono. Intinya ngono ya. Iya. Landasan teori. Kenapa ini landasan teorinya? Eh, awalnya saya memakai nilai sosial awal Bu sebelumnya, cuma saya coba tegaskan di awal sebelum nilai sosial itu saya tegaskan terkait sastranya dulu Bu, begitu. Itu rencana Enggak, saya. ini tetap nilai Oke. apa? Sosial. Sosial. Oke. Kemudian Baik. kalau kamu mau di sini nggak apa-apa, langsung ke sini loh. Oke. Hanya mengubah ini, Oke. oke, nggak apa-apa. Tapi nanti kamu dari hakikat sastra, karya sastra itu dikaitkan dengan nilai sosialnya ini nyambung ngono loh di nilai sosialnya. Nah, itu terlalu panjang nanti di sini. Nah, ya kan? Nilai urung meneh kok nilai sosial. Nah, Oke. makanya tadi kamu terlalu berpanjang-panjang di ini loh, di penjelasan istilah, penegasan istilah gitu. Terus ngetara kok peneliti sik ngene iki. Muter-muter arep ngomong alafi wae wonge ning ngarep wae ngliper kok. Tak ceritane aku mbek ini iku nganu ana kanca terus arep nembak posisine ngene. Padahal sing duwe karepe awakmu dhewe. Lah kok iki padha kok ngene mliper sik. To the point. Ya. Oke. Berarti langsung ke poin Iya, Bu ini ya? jangan dihapus. Oke. Kalau kamu mau nggak menghapus ini tuh bisa. Ngakalinya adalah memindahkan dengan memilih konjungsi. Gitu. Oke. Oh ya, ya. Oke, nanti setelah Mahabutro saya break karena saya harus uji jam 1. Gitu ya. Bimbingan hari ini sampai di Mahabutro dulu. Yang lainnya next time. Mungkin bisa besok pagi atau nanti saya kabari lagi. Oke, di sini koyok ngene iki ya kudune di enter. Terus ngene. Dok no titiknya kudune dikek titik ngene ya. Ngene. Nah, dan juga sama satu
paragraf itu ya nggak satu gini, diberi keterangan gitu loh, apa-apa. Kalau ini adalah milik ini, Zubaidi kan, nah, Nggih. ini boleh, apa namanya, pendapatmu sendiri. Boleh. Yang dikaitkan dengan novel, Saya atau cerpen. dikaitkan dengan cerpen, atau dengan sosiologi sastra. Kekeluargaan ini kan nilai sih ya, nilai dari dalam novel nilainya gimana, Met lagi waktu karakter iki di nenekno ya Nggih, iku nggih, ngetorone kepelit apa rae teko ngene lho, nggih. hemat halaman. Putra, satu kali lagi menurut saya ya, kamu boleh melanjutkan penelitian kamu ini ya, lanjutkan dengan penelitian seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa sosiologi sastra bukan milik ini. Ya, ya Bu, siap. Ya. Termasuk pula mungkin ini bukan pencetusnya. Gitu. Menurut Nur Hayati, pendekatan sosiologi sastra dengan yang ini apa sih bedanya? Ini jadikan satu saja, sosiologi Oh sastra. itu, nggih, Ya, bahwa yang di 6 dengan yang di 7 ini itu mana nek arep orang mbok hapus nggih, atau mbok ganti, itu tadi siasatnya, triknya, nggih Bu. apalagi ngene. Piye caramu ndadekke iki dalam satu kesatuan yang unity atau utuh. Ya, metode kayak gini tuh nggak boleh ya. Nggih Bu, nggih. Tidak, nggih. Sudah berulang kali. Mohon maaf Bu. Wes menurut ya, itu wes menurut. Iki mah nekankan kan padha. Nggih bertele-tele Bu. Baik Bu. Bukan bertele-tele. Aja ambigu kok kayak gini. Ngene meneh. Intinya adalah pendekatan penelitian kamu sosiologi sastra, bukan yang lain. Nggih, Kalau jenis penelitian kamu adalah boleh ini, ya, memang nggih. ada. Terus data kok ngene iki mau problem. Ngene iki wis males wae. Gitu. Sumber datane apa? Itu dari Data, kutipan. iya. Ini loh. Yang penting adalah ini, ya. Nggih. Data penelitian aja apa ditanya. Kutipan nilai-nilai sosial yang terdapat dalam novel atau kumpulan cerpen ini gitu. Terus lah sumber datamu apa? Ini ya. Gitu. Oke. Teknik nah ini podo. Kamu Nggih. bisa tadi si Arvina kamu ini. Tapi kalau kamu memang benar-benar menggunakan ini sih nggak apa-apa. Hanya saja nanti teknik analisis datanya apa? Ada istilahnya ya. Oke, Baik. itu ini adalah langkahnya nih. Nah, teknik analisis datanya ada ini. Misal ya, teknik simak. Teknik simaknya itu langkah-langkahnya kayak gini, atau teknik catat. Itu ada langkah-langkahnya seperti ini. Cara menganalisisnya pun juga begitu, ada langkah-langkahnya gitu. Ya. Nah, ini menurutnya siapa orang cepat. Itu Sugiono Bu. Nggih. Oke, I think so. And daftar pustakamu tambah sedikit lah ya supaya Nggih. lebih baik lagi. Nggih Bu. Baik, saudara-saudara, mohon maaf ya karena saya juga harus menguji mahasiswa yang sedang skripsi. Nanti kalian juga akan tahu rasanya kandidat terdekat kita itu sebenarnya si Hamid. Hamid. Orang anak Hamid. Hanya saja Hamid itu pikirannya itu loh, karena main idenya itu melompat-lompat, jadi belum sistematis, kronologinya kurang, mengakibatkan logika berpikirnya saja sebenarnya
Si Hamid, kemudian siapa kemarin? Ada 4 kelihatannya. Gitu. Oke, bisa diakhiri. India Bisa. Fatimah, semangat ya. Kamu sudah selesai belum merevisinya? Belum Cynthia? selesai, Bu. Belum. Belum. Maksimal minggu depan lah ya. Kamu bisa Nggih. mempresentasikan di ruang meeting seperti ini. Oke. Nggih. Semangat, jangan patah semangat pokoknya. Iya, Bu. Ada nanti detail-detail di ujian gitu kan. Nilainya wes berbulan-bulan nilainya semono. Nggih, Bu. Siap. Sekalian we berdarah-darah tapi nilainya iso. Nggih, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.